Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pemirsa TV-mu, berjumpa lagi bersama Kak Said di WIB, Waktu Indonesia Belajar. Hari ini kita akan mempelajari surah Al-Fajr, kaidah tajwidnya maupun maknanya. Mari kita awali sama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita biasakan berdoa, doa belajar. Mari kita sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, adik-adik, kita akan membaca surah Al-Fajr ya. Dalam surah Al-Fajr ini dalam ilmu tajwid ada yang dikenal dengan istilah raum ya. Membaca ayat-ayat dalam surah Al-Fajr diharuskan membaca dengan raum, yaitu mengucapkan huruf sebahagian harokat. Hanya agar terdengar oleh orang-orang yang berdekatan saja, bukan orang-orang yang berjauhan. Jadi nanti adik-adik ketika kita membaca surah Al-Fajr, bukan yang seperti kita dengar orang lain membaca wal fajr, enggak begitu, tapi wal fajr. Nah, nanti kakak tirukan, adik-adik mencontoh, mengulangi agar bacaannya sesuai dengan kaidah tajwid ya. Baik, kita sama-sama dengan membaca ta'awudz dan basmalahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, diulangin agar terbiasa membaca Al-Qur'an dengan murattal ya. Ini murattal dengan rosh ya. Sama-sama kita ulangin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, diulangin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, haknya terdengar ada tekanan dari dalam tenggorokan ya, bukan bismillahirrahman, tapi bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada tekanan dari huruf tenggorokan ya. Baik, kita lanjut ke surat Al-Fajrnya. Wal fajr. Nah, gerakan R-nya setengah harokat saja. Wal fajr. Iya, coba ulangin adik-adik. Wal fajr. Iya, bagus. Walayalin ashr. Iya. Walayalin ashr. Iya. Gerakan ro-nya sedikit saja, setengah harokat saja. Itu yang dimaksud dengan raum ya. Lagi, kita lanjut. Wasyaf'i wal watr. Ya. Wasyaf'i wal watr. Iya. Wallaili idza yas. Ya. Wallaili idza yas. Nah, gerakan R-nya setengah saja ya, setengah harokat. Yang mendengar siapa? Yang mendengar, yang membacanya saja atau orang yang berdekatan, ya. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ya. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Iya, bagus. Coba kita ulangin bersama-sama dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Walayalin ashr. Wasyaf'i wal watr. Wallaili idza yas. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Iya ya. Adik-adik coba diulang-ulang ya. Jangan membacanya wal fajr, enggak boleh. Walayalin ashr, enggak boleh ya. Wasyaf'i wal watr. Apalagi wal watr.
Wal-laili idza yasr. Nah, kita sering mendengarnya orang membaca seperti itu ya. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Nggak boleh ya. Hij ya. Wal faj. Nah, itu ya. Kedengarannya faj. Baik. Adik-adik, selain surat Al-Fajr, di beberapa ayat-ayat Al-Qur'an ada juga yang dibaca dengan raum. Apa itu? Ketika kita membaca surah Al-Qadr ya. Orang bacanya Al-Qadr ya, katanya Al-Qadr ya. Padahal ketika nanti kita membaca apa? Contohnya nih kakak contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ah ya, bukan qadr, bukan qadr ya. Lailatul qadr. R-nya gerak sendiri. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ayo ulangin. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Harus sering diulang-ulang ya. Jangan sampai terdengar qadr ya. Qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr ya. Alfi syahr, bukan alfi syahr, bukan ya. Alfi syahr ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha ya. Warruhu fiha biizni rabbihim min kulli ya. Jangan amr, bukan amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Iya. Fajr ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Iya ya, bukan fajar ya, fajr ya. Matla'il fajr. Iya, baik. Adik-adik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap di WIB, Waktu Indonesia Belajar. Kembali lagi di WIB, Waktu Indonesia Belajar. Kak Said akan lanjutkan pembahasan kita pada kali ini tentang surah Al-Fajr dan bacaan raum. Tadi kita sudah menirukan, membacakan bacaan-bacaan yang juga dibaca raum selain surat Al-Fajr. Ya, kita ulangin lagi ya. Surah Al-Qadr ya. Al-Qadr ini juga bacaan yang dibaca raum, setengah harokat. Karena ada huruf yang disukunkan, yang sebelumnya juga berharokat sukun ya. Qad, huruf dalnya sukun, ro-nya juga disukunkan karena diwakofkan. Oke, kita perbaiki, kita ulangi lagi adik-adik bacaannya ya, ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Iya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Iya ya, raum ya. Adik-adik, selain surat Al-Qadr, ayat yang dibaca raum itu surat Al-Asr ya. Ketika kita selesai pembelajaran, kan kita sering baca itu surat Al-Asr, wal asr. Nah, salah juga ya, kurang tepat. Karena itu nanti kita perbaiki ya. Contohnya gimana bacanya? Sama seperti tadi, setengah harokat
pada lafal huruf ro-nya. Karena sebelum huruf ro itu ada huruf shad yang sudah berharokat sukun. Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba ulangin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Ya, wal asr. Iya, jangan wal asr. Ya, kakak sering lihat, sering dengar ya, banyak adik-adik yang membaca surah Al-Asr itu wal asr ya. Wal asr. Ya, wal asr. R-nya gerakan sedikit saja. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Ya, khusr ya, bukan khusr ya. Coba ulangin. Innal insana lafi khusr. Iya. Illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya, sabr. Iya, sabr. Iya, jangan wa tawasaw bis sabr. Ya, banyak yang membacanya wal asr innal insana lafi khusr. Nggak boleh ya. Kurang tepat ya. Karena apa? Karena ini dibaca dengan raum. Sekali lagi kita ulangin. Wal asr. Iya. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Iya. Wa tawasaw bil haqq. Ya. Bil haqq. Ya, karena qalqalah huruf qafnya bertasydid, ditahan dulu. Bil haqq. Iya, bukan bil haqq, bukan, tapi bil haqq. Iya. Bagaimana melafazkan qalqalah? Qaqiqu baqqa. Ya. Quqan qaniqaqana. Ya, minal muqani. Maqiqan qaniqa. Ya, diulang-ulang ya, agar bacaannya fasih ya, sesuai dengan fasahahnya ya. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Iya. Baik, itu bacaan-bacaan yang ada di dalam surah Al-Fajr tadi ya. Wal fajr, qalqalah juga ya. Nah, qalqalah itu menurut arti apa? Getaran ya. Jadi wal fajr, bergetar ya adik-adik ya. Jadi huruf qalqalah ada berapa? Huruf qalqalah ada 5. Ya, sering kita singkat dengan baju di toko. Artinya apa? Huruf ba yang berharokat sukun, jim yang berharokat sukun, dal yang berharokat sukun, to yang berharokat sukun, dan huruf qaf ya. Ketika membaca huruf-huruf ini, kita wajib menggetarkannya, mengkolkolahkannya, memantulkannya ya. Ada yang kolkolah kubro, berat tadi, bil haqq ya, ada qalqalah sughra. Wal fajr. Fajr itu qalqalah sughra ya. Baik, adik-adik, tadribat huruf qalqalah itu tadi sudah kakak bacakan. Kalau membaca huruf qaf tadi qaqiqu baqqa, supaya terbiasa. Ta ti tu baqqa. Iya, sekali lagi. Ta ti tu baqqa. Iya, coba huruf dal. Dadi du bad. Ya, bad. Kalau huruf dal ketika memantulkannya ke arah huruf ya, ya. Bad ya. Aj ya, jim juga begitu. Jaji ju baj ya. Kemudian kalau ba, babi bu bab. Iya. Jadi kalau huruf ba, huruf jim, huruf dal memantulnya ke huruf ya. Tapi huruf to, huruf qaf memantulnya ke huruf o ya. Tati tu bata ya. Tutang tani tatana minal mutani ya. Matitang tani ta ya. Tadi dalam surat Al-Fajr ada Al-Qadar, ada surat apa? Ada ayat mata ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Iya. Fajar ya. Kemudian huruf qaf. Qaqiqu baqqa. Iya.
Quqan qani qaqna minal muqani maqiqan qaniqa. Ya, ini baca huruf qalqalah yang juga dibaca dalam surah Al-Falaq itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, baik adik-adik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap di WIB Waktu Indonesia Belajar. Kembali lagi di WIB Waktu Indonesia Belajar. Adik-adik, Kak Said akan melanjutkan pembahasan kita tentang surat Al-Fajr. Tadi kita sudah membahas surat Al-Fajr, cara membacanya sesuai dengan tajwid, yaitu ada hukum raum, ya, membaca setengah harokat. Kemudian ada lagi bacaan qalqalah, ya. Pada setelah surat yang berikut yang di akhir tadi Hijr, ya. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ya, setelah itu ada bacaan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Iya, ya, qalqalah, ya. Irama dzatil imad, ya. Allati lam yukhlaq, ya. Yukhlaq mithluha fil bilad. Di awal-awal tadi raum, kemudian di akhirnya banyak bacaan-bacaan yang dibaca dengan qalqalah, ya. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Ya, itu berkaitan dengan ilmu tajwidnya. Nah, kita sekarang membahas tentang maknanya. Karena membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, setelah membaca secara internal, kita juga pelajari secara eksternal, ya. Pelajari cara qiraahnya sesuai dengan tajwidnya, kemudian kita pelajari juga maknanya. Apa makna surat Al-Fajr itu, ya? Nah, para ulama kita menyatakan surat Al-Fajr itu adalah surat Makkiyah, ya. Artinya waktu fajar, ya. Waktu fajar turun di Mekah, karena itu disebut dengan surat Makkiyah. Kalau surat yang diturunkan di Madinah dinamakan surat Madaniyah, ya. Jadi Makkiyah dan Madaniyah, ya. Biasanya ciri-ciri surat Makkiyah itu ayatnya pendek-pendek. Nah, tadi wal fajr, ya. Walayalin ashr. Ya, surat Makkiyah itu banyak berbicara tentang tauhid, ya, karena pada awal dakwah Rasulullah mendakwahkan tauhid. Sementara ayat-ayat yang turun di kota Madinah atau ayat-ayat Madaniyah biasanya panjang-panjang dan biasanya berisi aturan-aturan tentang kehidupan. Karena apa? Karena manusia sudah beriman, kemudian Allah menurunkan aturan-aturan. Kebanyakan aturan-aturan itu turunnya di kota Madinah. Nah, apa isi surat Al-Fajr ini, adik-adik? Pertama adalah peringatan dan ancaman Allah kepada kaum musyrik Mekah, ya, dan kaum pendurhaka dimanapun berada. Jadi pada saat itu peringatan kepada kaum musyrik Mekah. Tetapi kaum musyrik Mekah sudah tidak ada sekarang. Yang ada siapa saja yang durhaka, Allah ingatkan melalui surat Al-Fajr. Apa yang pertama yang diingatkan tuh? Jangan sombong, ya. Jangan mentang-mentang hebat. Karena Allah pernah membinasakan, ya, kaum Ad, kaum Samud, dan kaum Fir'aun yang mereka pada saat itu merasa hebat, ya. Allah mengingatkan kepada orang-orang kafir dan siapapun orang-orang yang durhaka, jangan pernah sombong, ya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi khardalatim min kibr. Ya, tidak akan pernah masuk surga orang yang ada sebesar biji zarrah, biji sawi kesombongan di dalam dirinya. Dan makhluk Allah yang pertama kali sombong itu adalah iblis, ya. Ketika Allah memerintahkan manusia sujud, Allah memerintahkan malaikat sujud, semua sujud kecuali iblis. Apa kata iblis? Aku ini diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Dia sombong
karena kesombongannya Allah laknat. Ya, Allah usir iblis dari surga. Sampai hari ini iblis punya dendam kepada anak-anak Adam termasuk kita. Karena itu iblis akan menggelincirkan kita agar berperilaku sombong. Supaya apa? Supaya Allah benci sama kita. Nah, adik-adik ingat jangan sombong. Karena Allah telah menurunkan informasi, menurunkan sejarah kepada kita, banyak banyak masyarakat yang sombong yang Allah hancurkan. Ada contohnya kaum Ad, kaum Samud, dan kaum Fir'aun. Nah, itu tentang isi surat Al-Fajr. Berikutnya, makna dan intisari dari surat Al-Fajr, Allah bersumpah dengan surat Fajar, dengan waktu Fajar, karena merupakan waktu yang sangat penting. Allah bersumpah waktu Fajar adalah sholat Fajar, ya, sholat Fajar atau sholat subuh. Ya, Allah bersumpah dengan sholat subuh karena sholat subuh merupakan sholat yang sangat penting, yang sering dilalaikan oleh banyak kaum muslimin. Karena itu Rasulullah bersabda, "Man shollas subha fahuwa fi zimmatillah." Siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka dia di bawah penjagaan Allah, ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man shollal bardaini dakhalal jannah." Siapa yang sholat di dua waktu yang dingin, niscaya dia akan masuk surga, ya. Jadi sholat subuh ini sholat yang sangat utama, yang diberikan keutamaan-keutamaannya. Bahkan Rasulullah juga bersabda, "Rakaatal fajr, ya, khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi adik-adik, kalau mau kaya, kaya dalam pandangan Allah tentunya sholat subuh. Orang yang sholat subuh adalah orang yang menguasai dunia dan segala isinya. Ya. Jadi sholat subuh adik-adik, ya. Sholat subuh berjamaah bersama keluarga, ya, pergi ke masjid. Kemudian dalam surat Al-Fajr ini Allah juga bersumpah dengan 10 malam terakhir, ya. Wal fajr walayalin ashr, ya. Walayalin ashr itu apa? 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kenapa di 10 malam terakhir bulan Ramadan? Yang pertama, 10 malam terakhir di bulan Ramadan kita banyak beriktikaf, ya. Kita menjauhkan kecintaan kepada dunia, ya. Dan di malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu ada satu malam Lailatul Qadar. Siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar sama dengan orang yang beribadah selama 1000 bulan, ya. 1000 bulan kalau dihitung matematis 83 sampai 84 tahun. Jadi kalau kita beribadah pada malam Lailatul Qadar sama dengan orang yang beribadah pada 83 tahun atau 1000 bulan. Dan terakhir adik-adik, dalam surah Al-Fajr ini ada ayat yang sering kita baca. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, dalam ayat ini Allah akan memanggil, tidak akan mencabut nyawa. Orang-orang beriman itu akan dipanggil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang punya jiwa yang bersih, jiwa yang tenang, ayo pulang kembali kepada Allah. Jadi tidak dicabut nyawanya, tetapi dipanggil. Jadi kalau kita ingin pulang kepada Allah tanpa dicabut nyawanya, jadilah orang-orang yang beriman, yang memiliki ketenangan. Baik adik-adik, kita cukupkan pembahasan surah Al-Fajr. Kita akan lanjutkan di episode mendatang. Kita akhiri dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi pada episode berikutnya, tetap di WIB Waktu Indonesia Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.